Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Fatuniswa SPD, dalam pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa. Untuk kali ini, tujuan pembelajarannya adalah praktik membuat horden. Nah, sebelum menuju ke langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu horden. Horden itu adalah merupakan hasil karya seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang mengutamakan fungsi kegunaannya atau fungsi pakainya selain fungsi keindahan. Jadi fungsi utamanya berubah menjadi dipakai oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Untuk horden fungsinya untuk menutup kaca dari silaunya matahari. Nah, untuk alat dan bahannya adalah untuk alatnya ada gunting, jarum, dan bentang atau hop sulam. Untuk bahan-bahannya, kain satin warna biru atau orange, kemudian benang sulam, dan bahan hias. Untuk bahan hiasnya bisa berupa bunga hiasan kecil, atau payet, atau manik-manik, atau kain perca, atau pita, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambaran dari alat dan bahan. Yang pertama itu adalah bentang atau hop sulam, itu seperti ini bentuknya. Bentang atau hop sulam fungsinya untuk membentangkan kain yang akan dihias. Untuk satu kelompok minimal harus punya 4 bentang. Karena horden itu panjang, biar bisa dikerjakan bersamaan 4 anggota lainnya. Kemudian, ini jarum dan gunting. Jarum itu yang digunakan untuk menyulam atau untuk menempelkan bahan-bahan hias lainnya. Dan gunting digunakan untuk menggunting kain perca atau menggunting benang-benang. Berikut ini adalah kain satin dan benang sulam. Untuk kain satin, nanti setiap kelompok akan diberi sampel oleh Bu Niswah ya. Biru dan orange. Biru atau orange. Dan ini benang sulamnya yang kecil. Kalau bisa jangan gunakan benang wol, karena jika terlalu tebal nanti akan kurang bagus di horden. Kemudian ini adalah bahan hias manik-manik. Bentuknya seperti mutiara yang ada lubangnya. Nanti bisa disusupkan benang untuk ditempelkan di horden untuk dihias. Kemudian ini adalah payet. Payet ada yang berbentuk bulat, ada yang lonjong. Biasanya digunakan pada baju kebaya. Ini bisa dihiaskan dengan menggunakan benang. Jangan ditempel dengan lem ya. Kemudian bahan hias bunga kecil. Seperti pada gambar, biasanya bunga kecil ini digunakan untuk membuat kerajinan vas bunga. Nah, bunga hias kalau bisa ukuran maksimalnya itu 3 cm ya, karena bagus kalau hiasannya itu kecil-kecil. Kemudian ditempelkannya dengan dijahit secara sederhana atau dijahit tangan. Kemudian selanjutnya bahan hias kain perca. Kain perca itu adalah kain sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Kain itu nanti bisa membentuk huruf-huruf kecil atau dibentuk bunga-bunga kecil atau bentuk hias lainnya yang nantinya dipakai untuk menghias horden dan ditempelkan dengan dijahitkan di horden. Kemudian bahan hias pita. Bahan hias pita, hiasannya bisa digunakan dari pita. Pita nanti dibentuk dengan bentuk seperti bunga
atau daun atau bentuk yang kalian sukai yang tujuannya untuk menghias horden tersebut. Kemudian ini adalah langkah-langkah praktik membuat hordennya. Hal yang pertama kalian lakukan itu adalah membeli kain satinnya dengan ukuran dan warna yang sudah saya tentukan, dan juga alat dan bahannya. Kemudian, menjahitkan pinggiran kain satin dan bagian lubang untuk menyangga hordennya dengan lebar 10 cm. Setelah itu, membuat hiasan. Membuat hiasan yang pertama itu adalah membuat tulisan MTS Nurul Huda Dempet bagian tengah dengan disulam. Untuk kain satin warna oranye, gunakan benang biru tua. Untuk kain satin yang warna biru, gunakan benang warna kuning, khusus untuk identitas MTS kita. Setelah selesai, baru menghias yang lain-lain sesuai keinginan yang sudah ditentukan masing-masing kelompok. Bisa dengan manik-manik, atau pita, atau bordir, atau sulam, atau kain perca, dan lain-lainnya. Kemudian, hiasan semua dibuat menurun ya, dari atas ke bawah, dan ukurannya kecil. Kemudian, ini adalah ukurannya, ukuran kain dan jahitan lubang penyangga. Panjangnya itu untuk panjangnya setiap kelompok berbeda. Nanti ada yang dapat 2,5 meter, ada yang dapat 3,5 meter. Sedangkan untuk tinggi kainnya itu semuanya sama, atau lebar kain itu sama, 115 cm. Untuk lebar dari lubang penyangganya itu 10 cm. Kemudian selanjutnya ini adalah pola karya hordennya. Nah, yang pertama itu jahitan untuk lubang penyangga ya. Titik-titik ini adalah jahitannya. Di area sini nanti berlubang. Kemudian setelah dijahitkan selesai, nanti wajib menyulam tulisan MTS Nurul Huda Dempet dengan bentuk yang seperti di pola ini. MTS Nurul Huda Dempetnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, untuk panah-panah ke bawah ini, yang hitam ada 6 ini adalah pola atau arah kalian membuat hiasan dari atas ke bawah, ya. Dengan ukuran diameter maksimal 3 cm. Bebas mau ini manik-manik, nanti sini juga manik-manik. Sini daun, ini daun, biar serempak bagus. Dan Rena, Nisa, Julia, Musa, Nike, dan Roman ini adalah nama-nama sang pembuat dari hiasan dari masing-masing ini. Ini karyanya Rena, ini karyanya Nisa. Seperti itu. Silahkan kalian simak video ini untuk lebih jelasnya. Oke, saya akan menjelaskan gambaran secara sederhananya. Ini adalah penampakan dari kain satin yang akan kita gunakan, orange dan biru. Dan nanti setiap kelompok akan saya berikan sampel seperti ini. Harus ambil satu-satu. Setiap kelompok satu. Untuk kelas A dan B warnanya biru. Untuk kelas C dan D warnanya adalah orange. Dan ini gambaran sederhananya jika kain ini adalah kain satin. Untuk panjangnya sini sampai sini adalah 2,5 meter atau 3,5 meter. Untuk tingginya semuanya sama, 115 cm. Dan nanti akan dijahitkan pinggirannya semuanya ya. Setelah itu dijahitkan dilipat selebar 10 cm. Ini 10 cm sampai garis titik ini. Tujuannya adalah sebagai lubang penyangga ini untuk
hordennya. Setelah dijahitkan selesai, maka langkah pertamanya adalah menghias identitas MTS Nurul Huda Dempet yang ada di tengah, seperti pola yang sudah saya jelaskan. Jika MTS ini belum selesai, jangan lakukan hiasan yang lainnya dulu. Jika sudah selesai, barulah ke hiasan yang lainnya, yang arahnya menurun. Hiasan ini, ukuran lebarnya maksimal adalah 3 cm atau sebesar lubang yang terbentuk ibu jari dan telunjuk jari seperti ini. Jika bunga kecil-kecil, maka maksimalnya lebarnya segini. Jika daun-daunan juga sama, atau kalau akar bisa diukur dengan diameter atau lebarnya 3 cm. Setelah memperhatikan tayangan tersebut, jika ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ya. Dan perhatikan juga pembagian warna plus ukuran kainnya pada gambar yang saya kirimkan. Cukup sekian pembelajaran seni rupa dari saya. Selamat mengerjakan praktiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.